Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan informasi yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Kejadian menghebohkan melanda Prancis pada tahun 2020. Seorang guru sejarah sekolah menengah di pinggiran Paris, Samuel Paty, dipenggal kepalanya pada Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2020, setelah ia memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad kepada murid-muridnya saat membahas tema kebebasan berpendapat. Orang sekuler seolah sengaja memprovokasi umat Islam ketika mereka telah mengetahui bahwa menggambar karikatur Nabi Muhammad adalah terlarang dalam Islam. Seorang muslim tentunya sudah tahu bahwa hukum dari melukis wajah Nabi adalah haram. Tapi banyak di antara kita yang belum mengetahui alasannya. Nah, berikut ini alasan mengapa wajah Nabi Muhammad tidak boleh dilukis. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, tidak ada seorang pun yang pernah melukis wajahnya, dan juga kamera foto belum lagi ditemukan. Jadi itulah sebenarnya duduk masalahnya. Dan dengan masalah itu sebenarnya kita harus bangga. Sebab keharaman menggambar wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru merupakan bukti otentik betapa Islam sangat menjaga asalah, originalitas, sumber ajarannya. Larangan melukis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala adalah dibuatnya lukisan orang-orang solih, yaitu Wet, Suwa, Yaguts, Yauk dan Nasr oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Memang pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekadar digunakan untuk mengenang kesalihan mereka dan belum disembah. Tetapi setelah generasi ini musnah, muncul generasi berikutnya yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian setan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar dan patung-patung orang solih tersebut. Melukis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang karena bisa membuka pintu paganisme atau berhalaisme baru. Padahal Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sebagian istri beliau menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut dengan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi negeri Habasyah. Mereka menyebutkan tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya, lalu bersabda, itulah orang-orang yang bila ada orang solih di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya kemudian membuat gambar-gambarnya. Itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela kelakuan orang-orang ahli kitab yang mengkultuskan orang-orang solih mereka dengan membuat gambar-gambarnya agar dikagumi lalu dipuja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyerupai mereka. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Itulah sebab utama kenapa umat Islam bersikeras melarang melukis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam rangka menjaga kemurnian akidah tauhid. Masih banyak sebab yang lainnya dari larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya penggambaran diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membuka peluang untuk perbuatan penistaan terhadap pribadi beliau. Sebagaimana seseorang yang benci kepada orang lain, namun karena tidak mampu melampiaskan kebenciannya secara langsung, mereka lantas membuat serentetan penistaan terhadap gambar atau foto orang yang dia benci.
Apakah akan dia ludahi atau dia injak-injak atau dia sobek-sobek atau dia bakar atau dibikin karikatur yang bernuansa pelecehan dan sebagainya. Dengan tidak dilukisnya gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mungkin seseorang yang kafir atau fasik mampu membuat gambaran wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya orang-orang yang benar imannya saja yang bisa melihat beliau. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena setan tidak mungkin menyerupai bentukku. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud Ibnu Majah. Dalam salah satu riwayat Al-Bukhari ada tambahan, dan mimpi seorang mukmin adalah 1/46 bagian dari kenabian. Bila demikian keadaannya, maka tidak mungkin seorang fasik apalagi kafir bisa tahu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai mereka bermimpi suatu sosok manusia yang mengaku-aku sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat dipastikan bahwa sosok itu adalah setan. Karena meski tidak mungkin menyerupai bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi setan bisa saja mengaku-aku sebagai Rasulullah. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau sosok yang mengaku Rasulullah di dalam mimpi kita adalah benar-benar asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya adalah dengan dicocokkan dengan hadits-hadits syamil yang sahih, yaitu hadits-hadits yang bertutur tentang ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun karikatur yang digambar oleh orang-orang kafir dan munafik adalah kebohongan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa menggambar wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan untuk melihatnya saja mereka tidak mungkin bisa. Maka yakinlah bahwa apa yang mereka lukis dan apa yang mereka buat karikaturnya pasti bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keharaman untuk menggambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi yang lain oleh para ulama ditetapkan berdasarkan kemustahilan untuk memastikan bahwa gambar itu benar-benar yang sebenarnya. Mengingat tidak ada satu orang pun orang di dunia ini yang tahu wajah para nabi. Karena tidak satu pun yang saat para nabi itu hidup yang hingga sekarang ini masih hidup. Semua lukisan dan gambar tentang para nabi itu 100% bukan wajah mereka. Dan menurut para ulama, kalaupun gambar-gambar itu dilukis, sama sekali bukan gambar nabi, melainkan khayal dan imajinasi pelukisnya. Seandainya yang digambar itu hanya orang biasa yang bukan nabi, mungkin masalahnya tidak serumit kalau yang digambar itu nabi. Menggambar atau melukis wajah seorang nabi adalah sebuah kerumitan tersendiri dari segi hukum. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus jadi rumit? Bukankah tujuan menggambar nabi itu baik, yaitu agar lebih mendekatkan kita kepada sosok nabi itu? Ya, masalahnya menjadi rumit lantaran seorang nabi adalah pembawa risalah resmi dari Allah. Maka bukan hanya pembicaraannya saja yang jadi ukuran, tetapi semua tindak tanduk dan bahkan hingga masalah wajah dan potongan tubuhnya adalah bagian utuh dari risalah itu. Penggambaran wajah dan tubuh seorang nabi sedikit banyak sangat berpengaruh kepada esensi syariat yang disampaikannya. Mengingat di kemudian hari setelah wafatnya para nabi itu, banyak orang yang berdusta tentang nabi. Baik dusta tentang perkataannya, perbuatannya, sikapnya, termasuk berbohong tentang kondisi fisiknya. Dan perbuatan berbohong atas apa yang dibawa oleh seorang nabi merupakan dosa yang amat serius. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kedudukan di dalam neraka. Siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan berdasarkan hadits ini, maka para ulama sepakat untuk mengharamkan gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga gambar para nabi yang lain. Mengingat tidak ada seorang pun manusia yang hidup di zaman ini yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan juga nabi lainnya. Dari mana lukisan nabi itu didapat, kalau bukan dari khayal dan imajinasi? Khayal dan imajinasi pada hakikat adalah kebohongan, meski niatnya mungkin baik. Kita bisa simpulkan bahwa haramnya menggambar wajah seorang nabi, bukan semata-mata karena ditakutkan bahwa gambar akan menghina nabi, melainkan masalah keaslian dan kejujuran gambar itu sendiri.
bahwa tidak ada kebenaran dalam gambar itu dan gambar itu bukan gambar Nabi. Sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi sahabat Cakrawala Islam yang belum subscribe, dipersilahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.